Kita tidak ada yang tahu takdir kita seperti apa kecuali setelah kejadian. Kita baru tahu itu takdir setelah kejadian. Kan gitu. Sebelum kejadian kita tidak tahu kalau itu takdir. Jadi semua di antara kita tidak ada yang bisa yang mengklaim dirinya, oh saya penghuni surga, saya penghuni neraka. Karena tidak ada yang tahu masa depannya. Kan gitu. Kita baru tahu itu takdir setelah kejadian. Setelah jatuh, oh tahu, Allah sudah mentakdirkan saya 50.000 tahun yang lalu, saya jatuh. Dulu saya di sini berjumpa dengan antum sekalian, takdir ini. Karena sudah kejadian. Sudah kejadian. Kalau saya setelah pulang dari sini meninggal, belum tahu, karena itu belum tahu saya, karena itu masa depan kan gitu. Nah, karena kita tidak tahu takdir masa depan kita, maka fokuslah beramal kan gitu. Jadi memang Allah merahasiakan takdir supaya apa? Supaya kita fokus beramal, karena agama kita adalah agama yang paling produktif, tidak terlalu memikirkan yang tidak terfikirkan. Agama kita tidak berusaha memikir gimana takdir kamu, gimana takdir kamu. Uang kita nggak dikasih tahu takdir, nggak perlu difikirkan. Yang difikir adalah bagaimana kita bisa beramal beristiqomah sehingga semoga saja takdirnya baik kan gitu. Jadi yang difikirkan, Ustadz, saya sepertinya takdir neraka. Kamu yang baca Lauhul Mahfuz. Kamu belum baca Lauhul Mahfuz. Saya pun begitu. Maka karena kita belum pernah membaca Lauhul Mahfuz kita, fokus saja beramal. Karena seandainya Allah kasih tahu takdir kita sekarang, justru kita malas beramal. Contoh, ada fulan dikasih tahu takdirnya, dia penghuni surga. Dia bakal malas-malasan beramal pasti. Ya kan? Ngapain beramal lagi? Ujung-ujungnya masuk surga juga. Kan gitu. Sebaliknya, ada fulan dikasih tahu tentang penghuni neraka. Dia penghuni neraka misalkan. Dia juga nggak bakal beramal, bisa jadi langsung bunuh diri. Karena kehidupan dia nggak akan berguna apa-apa lagi. Kalau dia ternyata tahu takdirnya. Tapi tidak dengan para sahabat. Siapa yang mau jadi jalan surga? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha, Abdurrahman, kemudian Zubair bin Awam, terusnya sampai 10. Mereka di surga. Bahkan 314 sahabat Nabi yang ikut perang Badar, semuanya kan isna'u kulla syai'. Suruh ngapain? Berbuat sesukanya. Karena waqad ghafarallahu lakum. Allah telah mengampuni kalian. Tapi mereka enggak merasa pede, tetap beramal soleh. Nah, kita pengen seperti itu. Sayangnya kita tidak jadi surga dan juga kita bukan sahabat. Jadi kita fokus beramal saja tanpa harus memikirkan takdir. Makanya kata Rasulullah, i'malu, fokus beramal saja. Fakullun muyassarul lima khuliqa lahu. Karena seorang diciptakan akan dipermudah menuju takdirnya masing-masing. Nah, semoga saja perjumpaan kita kali ini menghasilkan perjumpaan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala.